Institusi Dewa Surgawi, tempat ini sama sekali tidak damai. Lupakan para jenius yang menguasai surga itu, bahkan orang-orang yang datang dari 3.000 provinsi merasa sulit untuk percaya bahwa Huang mati begitu saja, terjatuh di tambang kuno asal. Pakaian putih berkibar, tenang dan indah. Bulan hijau tergantung di atas rambut hitam. King Yi saat ini linglung, air mata mengalir di matanya, penuh kesedihan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah Yu Chen yang tidak jauh dari situ, berkata, "Saya setuju, ayo bergabung. Namun, ada satu hal yang harus kamu janjikan padaku, dan itu adalah di masa depan, kita harus membunuh Yuan King." Yu Chen berbalik, menatapnya, berkata, "Kamu benar-benar telah menetapkan resolusimu." Mereka berdua telah bertarung entah berapa kali, namun tidak pernah bersatu. Sekarang setelah mereka menerima berita kematian Si Hao, King Yi mengambil keputusan seperti ini. "Saya yakin," kata King Yi. King Yi melayang di langit, menyebarkan kemegahan bulan yang lembut, membuatnya tampak semakin luar biasa dan menyendiri. Dia menyerah pada pandangan dan perjuangannya yang bias, memutuskan untuk bergabung bersama. Ini semua demi menjadi lebih kuat, jalur kultivasi menjadi lebih lancar. Ketika Yu Chen mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya, berkata, "Setelah datang ke sini, saya telah memeriksa banyak buku kuno, sekarang bukanlah waktu terbaik untuk muncul. Demi menjadi lebih kuat, kita masih harus berkultivasi ke tingkat yang tinggi. Begitu kami berdua mencapai kultivasi yang lebih tinggi, kami berdua akan menjadi penguasa perempuan. Begitu kita bergabung bersama, siapa yang bisa menghadapi kita? Apakah kamu yakin ingin melepaskan kesempatan ini?" King Yi melihat ke arahnya. Yu Chen mengungkapkan gejolak emosi yang jarang terjadi, berkata, "Kamu sudah tidak bersih lagi, aku benar-benar ingin membunuhmu segera. Namun, ketika mempertimbangkan jalan yang paling ampuh, demi perubahan masa depan yang tidak dapat diprediksi, saya hampir tidak dapat menerimanya. Hanya saja, saya harap Anda lebih sedikit menyebut Huang di depan saya. Bahkan setelah bergabung bersama di masa depan, aku masih ingin menghapus kenangan lama tentang dia." Meskipun King Yi membawa kabut encer di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, berkata, "Bukankah kamu? Jika saya najis, bisakah Anda menyebut diri Anda murni dan suci?" Hari itu, diam. Kedua peri itu tiba-tiba mulai berdebat, menarik perhatian. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Saya benar-benar tidak percaya. Tempat ledakan macam apa yang merupakan tambang kuno asal itu? Apakah itu kuburan? Hanya karena dia terjebak di dalam bukan berarti dia pasti mati. Cao Yusheng bergumam. Seseorang mencibir, berkata, "Dao saudara di sini, kamu benar-benar tidak mengerti asal-usul tambang kuno." Begitu seseorang memasuki tempat itu, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Hanya ketika hal-hal yang tidak terduga terjadi, beberapa orang yang beruntung dapat melarikan diri. Namun, sekarang, beberapa hari telah berlalu, namun dia belum muncul, dia pasti sudah mati. Di sisi lain, kelinci kecil itu menggantungkan kepalanya yang berwarna perak cerah tertunduk. Dia saat ini sedang memeluk ginseng emas, menggigitnya, tertekan, mengunyahnya seperti sedang memakan lobak. Saat dia mendengar cibiran orang itu, mata rubinya yang besar langsung melebar. Kemudian, sambil membawa binatang kilin muda itu, dia menyerang orang itu dengan ganas. "Dong! Ai kamu!" Orang itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, merasa sangat bingung mengapa dia tiba-tiba diserang, tubuhnya sekarang sangat kesakitan. Di saat yang sama, tangisan kesakitan terdengar. Kilin putih kecil itu benar-benar mimpi indahnya hancur seperti batu, membuatnya menangis dengan keras, sangat menyedihkan saat melihat ke arah kelinci giok bulan. Semua orang menjadi tercengang. Bahkan kilin dibuang, diperlakukan seperti senjata seperti ini, itu benar-benar membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Jika itu bukan institusi Dewa Surgawi, mata yang lain pasti sudah lama memerah, berebut kilin putih. "Kakakku tidak akan mati." Yang mengejutkan para ahli di 3.000 provinsi, Qin Hao mengepalkan tangannya erat-erat, berwajah sinis, mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini. Banyak orang sudah mengetahui bahwa ada sedikit kecanggungan di antara kedua bersaudara ini. Qin Hao selalu ingin melampaui kakak laki-lakinya, ingin membuktikan sesuatu. Namun sekarang, dia menunjukkan reaksi seperti ini, membuat beberapa orang agak terkejut, tidak persis sama dengan situasi yang mereka pikirkan sebelumnya. "Saya juga tidak mau percaya saudara Si telah meninggal."
Changgongyan dan gadis naga berkata, keduanya menghela nafas. Haha, seseorang tertawa, jelas bukan seorang kultivator dari 3.000 provinsi. Ini adalah makhluk muda tertinggi dari negeri kuno yang berbeda. Sudah memasuki tambang kuno asal, namun masih ingin kembali hidup-hidup. Apa? Selanjutnya kamu akan meminta matahari terbit dari barat. Rumor mengatakan bahwa Huang memiliki beberapa metode, kekuatan yang luar biasa. Sayang sekali, saya tidak akan bisa melawan dan menekannya. Kata orang lain. Apa yang kalian semua katakan? Kelinci kecil itu berteriak, sambil memegangi binatang kilin putih itu di tangannya lagi, sepertinya dia akan menghancurkannya keluar. Bahkan yang lainnya pun tercengang. Temperamen gadis kecil ini sungguh hebat, bahkan berani memperlakukan binatang kilin yang dihargai oleh lembaga dewa surgawi seperti batu. Apa yang istimewa dari Huang? Meninggal di tambang kuno asal, memiliki beberapa misteri adalah keberuntungannya. Jika dia datang ke institusi dewa surgawi, saya berjanji dia akan langsung dirobohkan. Seseorang diam-diam mencibir. Siapa? Pada saat ini, seorang anak muda membuka matanya, berkata dengan dingin. Dia memiliki 2 murid, orang ini tepatnya Si. Meskipun dia melawan Si Hao, bagaimanapun juga, mereka berdua telah bertarung hidup atau mati bersama, bertarung sampai mereka sangat dekat, pada akhirnya, karena ini, semuanya terlepas. Pada saat ini, seseorang meremehkan Si Hao. Bukan hanya keraguan terhadap kekuatannya, ini juga merupakan jenis penghinaan. Hanya orang mati, apa yang perlu dibicarakan? Orang lain mencibir. Kalau begitu, datang saja padaku, aku akan bertarung melawanmu. Pada saat ini, Qin Hao berbicara, melotot sambil berteriak. Berat, kamu masih terlalu jauh. Anda dapat melompat keluar ketika Anda mencapai tingkat dewa surgawi. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Seseorang sangat lugas, berbicara seperti ini. Tempat ini menjadi bising. Beberapa orang mulai berdebat karena hal ini, memperdebatkan seseorang yang mereka anggap sudah mati, sehingga menarik perhatian. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apa gunanya semua keributan ini? Itu hanya orang mati, tidak layak untuk dibicarakan lebih jauh. Jika ada yang tidak mau, mereka bisa datang menantang saya. Jika Huang benar-benar selamat dan percaya diri, dia bisa datang melawanku. Itu adalah individu berambut hijau. Dia duduk di atas batu yang menakjubkan, dikelilingi oleh kekacauan mendasar, kabur dan tidak jelas. Suaranya seperti guntur, mengguncang tubuh banyak orang hingga gemetar, tidak mampu menopang diri mereka sendiri. Itu dia. Banyak orang merasa menahan rasa takut, tidak berani menghadapi orang tersebut. Itu karena dia terlalu terkenal, keturunan abadi kuno, seseorang yang berasal dari klan umur panjang. Di tempat ini, dia mengalahkan ahli dari semua sisi, sulit untuk dihadapi secara langsung, pastinya salah satu murid paling kuat dari lembaga dewa surgawi. Aku akan bertarung melawanmu. Seseorang berteriak dari pihak 3.000 provinsi Dao. Tiba-tiba, suara tua terdengar. Ini adalah lembaga dewa surgawi, tanah suci budidaya, bukan tempat bagi kalian semua untuk membuat keributan. Itu berada di bawah identitasmu. Pertukaran petunjuk diperbolehkan, tetapi pertengkaran dan permusuhan yang mematikan tidak diperbolehkan. Ada orang lain yang berbicara dengan keras. Jika Anda tidak mau atau tidak yakin, silakan pergi ke tambang kuno asal dan melihat-lihat. Saat ini kami memiliki niat seperti ini, mengizinkan para murid untuk pergi berlatih. Tambang kuno asal itu cukup aneh, jika kalian semua tidak takut, maka kalian bisa pergi ke sana untuk mengasah diri kalian sendiri. Seseorang dari tingkat yang lebih tinggi dari lembaga dewa surgawi mengambil keputusan seperti ini, dan segera memicu keributan besar. Tentu saja hal ini tidak memaksa siswa, tetapi memberikan mereka pilihan. Jika ada murid yang ingin menantang batas tersebut, mereka dapat pergi ke sana. Lembaga tersebut akan memberi mereka bantuan yang kuat dan hal-hal lainnya. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat seperti apa sebenarnya tambang kuno asal itu. Jika ada kesempatan, jika saya bisa mendapatkan bantuan harta rahasia akademi, saya bersedia melihat-lihat di dalam tambang kuno itu. Beberapa orang berkemauan keras, menjawab seperti ini. Makhluk-makhluk ini berasal dari 9 surga 10 bumi, milik negeri kuno lainnya. Semuanya merupakan talenta muda paling kuat dan luar biasa dari klan masing-masing.
Saat ini, mereka tidak bisa tetap tenang, sangat ingin pergi ke sana untuk membuktikan diri. Benar-benar pergi ke tambang kuno asal? 10 raja mahkota yang datang dari 3.000 provinsi tiba-tiba berbicara, menarik perhatian. Ini adalah sosok yang kuat. Dia bukan orang yang terkenal di institusi ini, tapi pasti ada beberapa orang yang berani memprovokasi dia. Dia selalu berada di garis depan dalam jalur kultivasi. Segera setelah itu, semua orang merasakan bahwa dia memiliki pohon muda pohon dunia, yang mungkin mampu menekan semua kelainan, melindunginya di tambang misterius itu. Saya kekurangan batu kehidupan, harus pergi ke sana. Jika ada kesempatan, siapa tahu, saya mungkin menemukannya. Seseorang berkata. Segera setelah itu, beberapa orang ingin tetap bersama, tidak harus memasuki tambang kuno asal, melainkan mencari harta karun surgawi di wilayah luar. Tambang kuno asal, di kedalaman gua. Area ini dipenuhi cahaya dan warna, air kolam melonjak. Si Hao duduk di dalam, efek yang diterimanya sungguh luar biasa. Dia saat ini sedang memahami Dao dan berkultivasi. Cedera Si Hao sebelumnya telah sembuh, selusin tulang patahnya kini terhubung. Ini adalah cairan umur panjang, mampu menyembuhkan dagingnya, menyehatkan jiwa primordialnya, manfaatnya tiada habisnya. Merendam di dalam, semua keinginan akan kekuasaan dan kultivasi dikesampingkan, memungkinkan dia untuk menjernihkan pikirannya sepenuhnya. Air kolam bersinar, disertai energi kacau dan mengalir dengan energi Dao abadi. Efek genangan air ini terlalu besar, dia tidak bisa membiarkannya hilang begitu saja. Bahkan ada lebih banyak lagi gelombang wewangian, tetapi hari ini, dia akhirnya tidak bisa menciumnya lagi. Semua ini sekarang menjadi milik Si Hao. Namun, setelah tempat ini ditembus, pemiliknya dapat dengan mudah berubah. Sudah lebih dari 10 hari. Energi dasar Si Hao berkembang, sangat kuat, mencoba mengubah dirinya sepanjang waktu. Si Hao menghela nafas, ini adalah esensi alami, memberi orang perasaan aneh bahwa energinya berubah menjadi naga sejati yang murni dan suci, bahwa itu sebenarnya adalah energi abadi. Suara Dewa Dao yang hebat bergemuruh. Si Hao berkultivasi dalam pengasingan di sini. Tidak hanya luka-luka di tubuhnya yang sembuh di hari pertama, tubuhnya juga terus dimurnikan, memperoleh banyak sekali manfaat. Setengah bulan kemudian, seluruh kolam mulai mendidih. Si Hao mengoperasikan sejenis teks tulang, melatih dagingnya, membuat tempat ini terlihat semakin suci dan ilahi. Kemudian, 3 helai energi abadi semuanya muncul, semuanya mengalir ke kepalanya. Mereka berubah menjadi semua makhluk hidup, dan seolah-olah 10.000 naga bersaing untuk mendapatkan supremasi. Terlebih lagi, selama proses ini terjadi perubahan yang menakjubkan. Salah satu untaian energi abadi asli Si Hao telah berubah menjadi bunga Dao besar, mengambang di dekatnya. Namun kini, perasaan yang didapatnya berbeda. Setelah mendapatkan nutrisi dari kumpulan cairan berharga ini, ia menyerap energi Dao abadi. Wenglong. Seolah-olah guntur Dao yang hebat melanda. Si Hao duduk di dalam cairan berharga itu, tidak bergerak sedikit pun. Namun, ada pemandangan aneh yang terjadi di atas kepalanya. Untaian energi abadi membentuk bunga Dao besar, makhluk yang tampaknya terkandung di dalamnya. Hong! Beberapa hari kemudian, ketika bunga Dao besar mekar, sesosok tubuh kecil muncul di dalamnya. Ia terletak di atas kelopak bunga, hidup dan hidup, tampak bermartabat. Kenyataannya, bunga Dao besar ini telah mekar sebelumnya, buah Dao yang diperolehnya dari platform kenaikan. Hanya saja, setelah datang ke sini, segalanya menjadi berbeda. Setelah menerima nutrisi cairan obat umur panjang, ia berkembang dan layu, jatuh dan kemudian naik lagi, terus mengalami perubahan, dan pada akhirnya membuahkan hasil seperti ini. Saat bunga itu mekar untuk terakhir kalinya, saat itulah makhluk ini muncul. Itu berbentuk manusia. Saat ia membuka matanya, energi melonjak, pancaran cahaya ilahi yang tak ada habisnya dilepaskan. Seolah-olah api membakar kubah surgawi, seolah-olah 9 langit besar akan dihancurkan. Pemandangan seperti ini sangat mencengangkan. Tepat pada saat itu, ada sinar cahaya menakutkan yang menyapu bahkan dari pintu masuk tambang kuno asal. Sinar cahaya tersebut menerangi dunia gelap. Orang-orang di luar kaget. Apa yang sedang terjadi? Semua orang sangat tersentuh ketika mereka menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan, merasa bahwa hal itu tidak dapat dibayangkan.
Di saat yang sama, mereka semua menghela nafas. Orang-orang yang masuk selama ini kemungkinan besar semuanya meninggal. Setiap kali sesuatu yang tidak terduga terjadi di tambang kuno, pasti akan ada bahaya besar, tidak ada yang bisa melarikan diri. Sayang sekali, bakat luar biasa yang mengolah dua untaian energi abadi layu begitu saja, tidak memiliki peluang sedikit pun untuk keluar hidup-hidup. Orang-orang keluarga Wang menghela nafas, merasa ini sangat sulit untuk diterima. Di saat yang sama, mereka merasa terlalu gegabah kali ini, kehilangan bakat heroik yang begitu kuat, sungguh sia-sia. Jika mereka menahan keserakahan dan ambisi mereka, mengirimnya ke sisi nona muda untuk melayaninya, maka itu akan menjadi uluran tangan yang sangat kuat. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, barulah Si Hao melebarkan matanya ke tambang kuno. Dia merasakan suatu jenis reaksi, mengangkat kepalanya ke arah bunga dao besar di kehampaan. Sesosok makhluk duduk di atas, matanya dalam, bersinar cemerlang seperti lampu emas. Terik matahari, begitu cemerlang bahkan matanya terasa sedikit sakit. Saat ini sedang menatapnya. Perasaan seperti ini sangat aneh. Dia merasa seperti itu adalah dirinya sendiri, tapi kenapa ada perasaan jauh? Si Hao melihatnya, selalu merasa itu agak aneh, dan juga cukup menyeramkan. Makhluk itu sangat tidak jelas, dikelilingi oleh kekacauan mendasar. Untaian energi abadi yang didudukinya berubah menjadi kelopak bunga dao yang besar, kokoh, tenang, tampak lebih khusyuk daripada dia, seolah-olah itu adalah seorang biksu kuno yang mencapai dao. Si Hao sedikit terdiam. Situasi seperti apa ini? Monster macam apa yang akhirnya dia budidayakan? Dia membuka mata surgawinya, dapat melihat bahwa makhluk dalam kabut kekacauan utama itu sangat mirip dengannya, namun hanya sebesar kepalan tangan. Ia duduk di sana, tampak bermartabat. Keduanya memiliki semacam hubungan, tetapi ketika Si Hao menggunakan teks tulang, mengaktifkan kesadaran ilahi, mencoba mengendalikannya, jelas ada sedikit hambatan. Bunga itu bergerak sesuai keinginannya, energi dao yang besar menyebar di udara, mampu berkomunikasi dengan langit dan bumi, mempengaruhi hukum alam langit dan bumi. Itu bisa bertarung untuknya, sangat kuat. Bunga dao yang besar ini luar biasa kuatnya, melebihi imajinasi orang normal. Hanya saja, makhluk yang duduk di atas bunga dao itu tampak agak jauh, tidak menerima kendalinya. Seolah ada jurang yang memisahkan mereka. Si Hao mengerutkan kening. Ini adalah sesuatu yang dia kembangkan, jadi mengapa hal itu tidak terpengaruh oleh kendalinya? Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa ada pecahan waktu yang berterbangan di sekitar makhluk itu, bintik-bintik cahaya warna-warni melonjak, bergerak dalam energi yang kacau. Meskipun pemandangan ini tidak begitu jelas, Si Hao memiliki mata surgawi, sehingga dia bisa merasakannya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang dia kembangkan, jadi dia secara alami peka terhadapnya. Dia menjadi semakin bingung, alisnya terkunci rapat. Perasaan seperti ini terlalu aneh, dia sepertinya sedang melihat salah satu masa lalunya, sangat dekat, namun sangat jauh. Benar, perasaan seperti inilah yang Si Hao rasakan dengan jelas. Dia melihat makhluk-makhluk itu. Meski jaraknya cukup dekat, seiring berjalannya waktu, pecahannya berhamburan, memudar, beresonansi dengan dunia, menghilang di kejauhan. Dia hidup di masa lalu? Ketika Si Hao mengucapkan kata-kata ini, dia ketakutan, wajahnya menjadi sedikit pucat. Aneh sekali ini. Dia tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengerti. Namun, dia punya perasaan seperti ini. Itu tidak masuk akal, menggelikan, dan tidak realistis sama sekali. Dia membudidayakan monster yang bukan milik masa kini, bukan milik masa depan, seolah-olah monster itu hidup di masa lalu, namun masih sedekat ini dengannya. Alasan kenapa dia tidak bisa mengendalikan makhluk itu adalah karena ada waktu yang memisahkan mereka, banyak penggalan waktu yang berubah menjadi hujan cahaya, mengelilingi tempat itu. Si Hao segera menjadi terganggu. Apa sebenarnya alasan yang menyebabkan hasil ini? Dia tidak bisa benar-benar melihatnya, tidak bisa memahaminya. Apakah ini hasil dari berkultivasi dalam pengasingan selama hampir sebulan? Buah dao macam apa ini? Si Hao mencoba beberapa kali, setiap kali menemukan pecahan waktu berterbangan di dalam kekacauan utama. Aura waktu menjadi semakin kental, perasaan seperti ini sungguh terlalu aneh. Dia benar-benar tidak bisa menggerakkan makhluk itu. Namun, dia punya perasaan bahwa makhluk ini sangat penting baginya, dan akan sangat berguna di masa depan.
Kemudian, dia memikirkan dua untaian energi abadi lainnya. Jika mereka diringkas menjadi bunga dao yang besar juga, apakah akan ada buah dao juga, yang menghasilkan makhluk berbeda? Ketika Si Hao memikirkan hal ini, dia memikirkannya dalam diam untuk waktu yang lama. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Dia tidak ingat situasi seperti ini yang tercatat di buku tulang manapun yang pernah dia baca sebelumnya. Mengolah bunga dao yang bagus adalah satu hal. Tetapi bagaimana bisa seperti tanaman, bunga yang menghasilkan buah? Lebih tepatnya, bunganya tidak jatuh, tapi ada buahnya, makhluk tak dikenal itu. Si Hao bangkit. Dia memandangi kolam yang berharga ini, mengamati cairan berkilau ini. Apakah genangan air inilah yang menyebabkan semua ini? Dia menggelengkan kepalanya, yakin bukan itu masalahnya. Walaupun kolam ini memiliki sisa-sisa obat umur panjang, mengubahnya menjadi cairan umur panjang, mampu menyehatkan jiwa, menyembuhkan tubuh, menghaluskan tubuh dan jiwa seseorang, namun tidak dapat mempengaruhi buah dao miliknya. Pada akhirnya, ini masih merupakan masalah eksternal. Dapat dikatakan bahwa itu hanya dapat membantu mendorong suatu transformasi, tetapi tidak dapat menentukan jalan atau arahnya, karena ini adalah jalan yang dia tempa sendiri. Maka ini berarti jalanku, daoku, awalnya seperti ini. Untaian pertama energi abadi seharusnya membentuk inti dasar yang besar, membentuk makhluk. Tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Si Hao penuh dengan harapan. Jika dia benar-benar bisa menggunakan buah dao ini di masa depan, apa efeknya? Jika untaian kedua energi abadi juga membentuk bunga dao besar, menghasilkan buah, makhluk muncul darinya, apakah itu ada hubungannya dengan masa kini? Si Hao menebak secara acak, pikirannya tidak bisa tenang. Dia berdiri, berjalan di sekitar sini. Setelah berkultivasi dalam pengasingan selama sebagian besar bulan, dia ingin meregangkan tubuhnya sedikit, melihat situasi sekitarnya. Namun, dia tidak melangkah terlalu jauh. Tambang kuno ini terlalu berbahaya. Ini adalah tempat tenang yang langka tanpa makhluk menakutkan berkeliaran, tempat di mana dia bisa memasuki budidaya pengasingan. Ini adalah kesempatan langka, masih ada separuh sisa cairan berharga ini. Saya harus terus berkultivasi dalam pengasingan. Jika saya bisa memunculkan bunga dao besar kedua, maka itu akan bagus. Saya kemudian dapat mengkonfirmasi teori saya. Kemudian, Si Hao memasuki pengasingan lagi. Dia ingin mengejar yang lain yang memasuki institusi Dewa Surgawi, tidak bisa ketinggalan. Itu karena dia tahu bahwa lembaga Dewa Surgawi memiliki segala jenis peluang besar, misalnya, kolam darah Phoenix yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kelahiran kembali dan hal-hal lain. Semuanya adalah materi ketuhanan tertinggi di dunia luar, hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Tidak diminta. Dia sudah berada di belakang. Sekarang setelah dia melihat kolam obat abadi, dia tentu saja tidak bisa melewatkan kesempatan ini, memanfaatkannya semaksimal mungkin. Di dalam langit berbintang yang sedingin es, di dalam kegelapan, sebuah kapal tulang besar terbang, merobek wilayah berbintang yang sunyi. Warnanya putih cemerlang, seolah diukir dari batu giok. Ia bergerak melewati banyak sisa formasi besar di wilayah ini, langsung menuju Origin Star. Segera setelah itu, ia turun ke bumi. Orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi datang? Bukankah mereka sudah berangkat belum lama ini? Kenapa kelompok lain datang? Ketika negara-negara besar di sini mendengar hal ini, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang berani meremehkan sekolah yang baru didirikan ini, semuanya merasa sangat hormat. Itu karena ini adalah sesuatu yang didirikan oleh sekelompok kekuatan besar tersembunyi dari 9 surga 10 bumi, mustahil untuk diduga. Di kapal perang, anak-anak muda keluar satu persatu, semuanya berasal dari klan yang berbeda. Namun, mereka semua membentuk penampakan manusia, semuanya berpenampilan luar biasa. Orang-orang ini, tidak peduli apakah mereka jelek atau cantik, semuanya memiliki temperamen, kepercayaan diri, kekuatan, dan hal-hal lain yang berbeda. Tipe mereka berbeda-beda, mewakili kehebatan mereka sendiri. Para pria sebagian besar berpenampilan heroik, menjanjikan masa muda yang cemerlang. Gaun-gaun wanita itu berkibar-kibar seperti makhluk abadi yang murni dan menyendiri, sekilas memberitahu orang lain bahwa mereka bukanlah kultivator biasa. Bahkan tanpa menyebutkan penampilan mereka, temperamen mereka saja sudah terlalu luar biasa. Bakat kepahlawanan lembaga Dewa Surgawi telah datang,
Ini semua adalah pewaris mereka, berasal dari 9 surga 10 bumi, semua talenta luar biasa dari tanah kuno mereka. Seseorang berteriak ketakutan, kembali ke dunia nyata. Saat itu juga, bintang asal tidak bisa tenang. Kekuatan dari semua pihak, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, semuanya terkejut, keributan besar terjadi. Ini adalah landasan masa depan, individu-individu yang ditakdirkan untuk menjadi yang paling berkuasa di bawah langit. Orang-orang di masa depan memperlakukan mereka sebagai penguasa. Mereka benar-benar muncul di sini. Apa tujuan mereka datang ke sini? Kita harus memahami bahwa ini bukanlah tempat yang bagus, bukan tempat yang bagus untuk berlatih. Tambang kuno asal melahap segalanya, bahkan yang paling kuat pun belum tentu bisa keluar hidup-hidup saat masuk. Jika mereka ingin menyelidiki tambang kuno, keluar hidup-hidup sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, tidak ada hubungannya dengan kultivasi dan bakat. Jika saya boleh bertanya kepada senior, apa tujuan kalian semua datang ke sini? Akhirnya, seseorang bertanya dengan hati-hati, melihat ke arah dua orang yang terakhir turun dari kapal. Itu adalah dua orang tua. Meskipun mereka tampak biasa-biasa saja, seperti para tetua yang paling normal, semua orang tahu bahwa mereka adalah individu yang sangat kuat, yang bertugas melindungi kelompok jenius ini. Ada generasi muda yang ingin datang ke sini untuk mengasah diri. Salah satu dari mereka berbicara, kata-katanya jelas dan singkat. Semua orang menjadi tercengang. Mereka melihat para jenius ini, dan kemudian pada dua ahli itu. Mungkinkah mereka akan memasuki tambang kuno? Ini seperti mencari kematian. Senior, saya ingin meminta bimbingan. Apakah orang ini benar-benar memasuki tambang kuno, dan kemudian tidak pernah keluar? Kali ini, Cao Yusheng berbicara, menghasilkan potret Si Hao, membiarkan semua orang melihatnya. Sekelompok orang mengerutkan kening. Namun, orang-orang dari keluarga Wang langsung terkejut. Ada seseorang yang bertanya lagi, pemuda itu tidak biasa. Keluarga Wang tidak merasa takut, karena mereka adalah keluarga berumur panjang, tidak khawatir disalahkan. Seseorang mengangguk, dan perlahan berbicara tentang segalanya. Mungkinkah dia benar-benar mati di dalam? Gadis naga menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Hah, bahkan sekarang, kalian orang-orang dari 3000 provinsi Dao tidak mau menyerah. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa kembali hidup setelah masuk? Dia sudah lama berubah menjadi darah dan tulang. Yang disebut Huang, yang disebut jenius provinsi 3000 Dao, hanya akan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di provinsi 3000 Dao Anda. Apa yang dia hitung setelah memasuki 9 surga? Mungkin sudah lama meninggal. Seseorang bersuka cita atas bencana ini, dengan sengaja mencela dia secara rahasia. Siapa nama orang itu? Wang? Dia masih ingin mengobarkan sesuatu di tambang kuno asal? Melebih-lebihkan kemampuannya. Seseorang mencibir, jelas merupakan bakat luar biasa dari alam kuno. Dia hanya bisa menimbulkan sedikit masalah di alam bawah. Apa yang disebut alam bawahnya, secara alami menunjuk ke 10 bumi di bawah 9 surga. Apakah ini yang kalian semua katakan? Kelinci giok bulan sangat marah. Rambut perak panjangnya bersinar, matanya yang besar seperti rubi melotot, berkata dengan marah, bukankah kalian semua membual tentang betapa kuatnya dirimu? Siapa yang berani memasuki tambang kuno asal? Saya berani bertaruh kita pasti akan bertemu Huang. Jika saatnya tiba, aku jamin dia akan mengalahkan kalian sampai ibu dan ayahmu bahkan tidak mengenalimu. Sekelompok orang tercengang. Kata-kata yang digunakan gadis kecil ini terlalu kasar. Dia tampak seperti diukir dari batu giok, halus dan imut seperti boneka porselen, tapi kekuatan penghancurnya begitu besar. Ketika semua orang mendengar ini, wajah sekelompok orang menunduk, matanya menunjukkan kemarahan. Namun, kelinci kecil itu tidak menahan diri sama sekali, berkata, kamu, dan kalian semua, apakah kalian semua adalah sapi jantan yang bereinkarnasi atau semacamnya? Membandingkan ukuran mata dengan saya. Mata bantengmu sudah akan terbelah. Selain itu, dia membawa kilin putih kecil itu, sepertinya dia siap membuangnya kapan saja. Binatang kilin kecil yang menyedihkan itu tiba-tiba mengeluarkan suara mengeong, naik ke bahunya, dan kemudian menjambak seikat rambut, tidak mau melepaskannya apapun yang terjadi, takut rambut itu akan terlempar seperti batu lagi. Di bagian belakang, garis-garis gelap muncul di wajah dahi kedua tetua.
Ini adalah pemuda kilin yang diperlakukan dengan sangat penting di lembaga Dewa Surgawi, namun ada jenis guru yang tidak dapat diandalkan. Saya pikir apa yang dia katakan sangat masuk akal. Jika kalian semua tidak mau menerima sesuatu, maka kalian dapat memasuki tambang kuno asal dan melihat-lihat. Apakah kalian semua berani? Kata Cao Yusheng. Sekarang setelah mereka berdua membuat keributan, terjadi ketegangan yang besar. Wajah beberapa orang dari negeri kuno lainnya tenggelam, terutama orang yang berbicara sinis, menjadi semakin tidak senang. Segera ada orang yang menganggukkan kepala, menyatakan bahwa mereka akan melihat-lihat di dalam tambang kuno. Namun, mereka masih mencibir, memandang rendah orang-orang dari provinsi 3000 Dao. Tempat berbeda, penggarap berbeda, berdiri saling berhadapan. Di bintang asal, ada banyak kekuatan besar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua memperlihatkan tatapan aneh. Para murid dari lembaga Dewa Surgawi tidak akur satu sama lain, akan saling bersaing di sini. Mengapa kebisingan seperti itu diperlukan? Kakak senior Lutuo telah mengatakan bahwa tidak ada gunanya membicarakan orang mati, meskipun Wang itu masih hidup. Lalu kenapa? Bahkan jika dia bisa membebaskan diri dan menuju ke institusi Dewa Surgawi, dia masih akan ditekan. Kata seorang gadis. Dia mengenakan pakaian ungu, sosoknya cantik, penampilannya cantik. Ada tanduk giok putih kecil di antara alisnya, menambah kesan keindahan yang unik pada penampilannya. Ini adalah kultivator perempuan klan Badak Bulan, seseorang yang jelas-jelas mengolah untaian energi abadi, dan memiliki kekuatan besar. Kakak laki-laki senior Lutuo yang dia bicarakan justru adalah orang dari lembaga Dewa Surgawi yang suaranya seperti guntur dewa, individu berambut hijau yang membuat darah semua orang mendidih. Dia biasanya dikelilingi oleh kekacauan utama, selalu duduk dalam kultivasi. Bahkan orang seperti itu layak dibandingkan dengan kakak senior Lutuo? Itu hanyalah seorang kultivator alam rendah pada akhirnya, mereka tidak akan mengerti betapa menakutkannya garis keturunan umur panjang yang sebenarnya. Seseorang berkata, bibirnya melengkung dengan jijik. Apa yang dipahami orang-orang ini? Apakah ada keturunan darah abadi di provinsi 3000 Dao? Bahkan tidak ada satupun. Tidak akan mengerti betapa menakutkannya keluarga berpengaruh Dao abadi. Beberapa orang berbicara, seolah-olah membalas tembakan terhadap kata-kata kelinci kecil dan yang lain tadi. Baiklah, hentikan kebisingannya. Kalian semua bisa bersaing, tapi tidak ada permusuhan dan pembunuhan di antara kalian semua yang diperbolehkan, hanya pertukaran petunjuk sampai di sini. Salah satu dari dua tetua berbicara. Mereka adalah para tetua lembaga Dewa Surgawi, kekuatan magis yang dicapai surga, tidak ada satu orang pun yang berani melawan keinginan mereka. Perselisihan telah berakhir, namun para jenius besar masih menghadapi perlawanan, hanya saja tidak menyuarakannya lagi. Berdebat demi orang mati, apakah ini layak dilakukan? Orang-orang dari kekuatan besar di dekatnya tidak begitu mengerti mengapa ada konflik semacam ini. Senior, apakah orang-orang ini benar-benar akan dibawa ke tambang kuno? Itu bukanlah tempat yang bagus, terlalu banyak pahlawan luar biasa yang terkubur di dalamnya. Itu terlalu berbahaya. Ada orang-orang dari kekuatan besar yang bertanya, angkat bicara. Menurut apa yang mereka ketahui, para jenius itu sangatlah berharga, tidak bisa hilang. Datang ke sini untuk berlatih terlalu berbahaya. Jika mereka mati, kerugiannya terlalu besar. Ini bersifat sukarela. Siapapun yang ingin menjelajah, kami tidak akan menghentikan mereka, melainkan menawarkan bantuan. Seorang penatua menjelaskan. Segera setelah itu, tempat ini menjadi penuh kebisingan, menimbulkan keributan. Itu karena setiap orang memperoleh informasi yang menakjubkan. Apalagi ada beberapa hal lain yang terungkap. Para tetua dari lembaga Dewa Surgawi membawakan 9 tungku Phoenix, artefak magis tertinggi nomor 1 di surga tak terukur. Semua orang menjadi keributan, tidak bisa mempercayainya. Demi memasuki tambang kuno asal, lembaga Dewa Surgawi benar-benar menunjukkan langkah yang begitu hebat, membawa harta karun tertinggi yang kacau balau ini. Kita harus ingat bahwa ini bukanlah artefak yang dimurnikan melalui kekuatan dunia fana. Asal-muasal benda ini sangat misterius, dikabarkan mungkin bukan berasal dari zaman yang hebat ini. Bahannya sangat istimewa, penampilannya sangat cantik, berwarna merah tua seperti rubi, di permukaannya terukir 9 burung phoenix. Pada saat ini, seorang tetua memproduksi tungku berharga ini, memicu keributan besar. Semua orang menoleh.
Tingginya hanya tampak 3 kaki, anggun dan indah. Ada kilau di dalam warna merahnya. Dengan sedikit gerakan, tangisan burung phoenix mengguncang langit. Ini benar-benar benda itu? Semua orang benar-benar merasakan pikiran mereka bergetar, tubuh bergerak. Harta karun ini milik keluarga berumur panjang, tetapi sekarang untuk sementara menjadi harta tertinggi lembaga Dewa Surgawi, yang secara pribadi dibawa oleh tokoh-tokoh terkemuka di akademi. Dikabarkan bahwa ini adalah artefak berharga yang dimurnikan dari tulang burung phoenix yang sebenarnya. Itu tidak benar. Seseorang mengatakan bahwa bahan 9 tungku phoenix ini sedikit lebih baik daripada tulang asli phoenix. Beberapa orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, mata menyala-nyala saat mereka menatap tungku kecil. Jelas itu bukan karena keserakahan atau pikiran untuk merebutnya, melainkan murni rasa iri dan takut. Benda legendaris seperti ini, berapa zaman lagi sebelum ada yang muncul? Bagaimana orang normal bisa melihat hal seperti itu? Mereka semua hanya mengetahuinya dari catatan tulang. Hanya saja, setelah diperiksa lebih dekat, tungku kecil ini telah menembusnya. Ada lubang kecil, sangat halus, tetapi juga sangat kritis, melewati seluruh badan tungku. Ini sungguh sangat disesalkan. Dikabarkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh tenaga kerja, tapi bertahun-tahun yang lalu, hal itu ditembus oleh individu yang tak tertandingi di perbatasan sunyi dalam pertempuran tanpa akhir. Akibatnya, roh artefak tersebut tidak muncul lagi, tidak diketahui apakah ia telah mati atau tertidur. Namun, hal ini tidak mempengaruhi posisinya sebagai harta tertinggi nomor 1 di surga tak terukur, saat ini tidak ada hal lain yang bisa menandinginya. Saat itu, seseorang membawa artefak ajaib ini ke tambang kuno, dan beruntung bisa kembali hidup. Hari ini, kami akan menggunakan artefak ini untuk mendukung Anda, kata seorang penatua. Siapapun yang ingin memasuki tambang kuno asal dapat bergerak bersama, mengoperasikan artefak ajaib ini bersama-sama untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetua, apakah kamu tidak takut artefak magis akan hilang di dalam? Individu dari kekuatan besar mengingatkan. Meskipun artefak magisnya luar biasa, tambang kuno bukanlah tempat biasa, terlalu banyak benda terkubur di dalamnya, bahkan mungkin ada sisa-sisa abadi. Jangan khawatir, tambang kuno ini tidak akan mengganggu 9 tungku phoenix. Seorang tetua berkata sambil tersenyum. Semua orang menjadi kaget, tidak mengerti apa yang dia maksud. Apakah kalian semua tahu dari mana asal 9 tungku phoenix? Semua orang menggelengkan kepala. Ini melibatkan rahasia kuno, jadi bagaimana orang awam bisa mengetahui hal ini? Mereka hanya mendengar bahwa itu milik keluarga yang berumur panjang, tapi itu pun kemungkinan besar diperoleh secara kebetulan. Itu awalnya digali dari tambang kuno asal, terkubur di sini. Kata-kata tetua dari lembaga Dewa Surgawi ini menggemparkan dunia, terngiang-ngiang seperti guntur di telinga semua orang. Ini terlalu mencengangkan. Bahkan harta tertinggi nomor 1 di surga tak terukur digali dari tambang kuno asal, apa sebenarnya yang terkubur di dalamnya? Ini sungguh terlalu mengejutkan, membuat semua orang menggigil tak terkendali. Tungku ini tidak akan rusak, bisa terbang dengan sendirinya. Hanya saja, perlindungan setiap orang tidak dapat dijamin. Apakah kalian semua berani mencobanya? Seorang penatua bertanya. Saat itu juga, tempat ini menjadi sunyi. Meskipun sebelumnya ada beberapa orang yang ribut dan menyatakan akan memasuki tambang kuno, kini mereka merasa sedikit ragu ketika tiba waktunya untuk mengambil keputusan. Hei, kemana perginya semua keberanianmu? Terlalu takut untuk masuk ke dalam sekarang? Mungkinkah kalian semua benar-benar takut Huang akan memukuli kalian semua sampai orang tua kalian bahkan tidak bisa mengenali kalian? Kelinci kecil itu memanfaatkan kesempatan itu, menggembungkan pipinya dan memandang mereka semua dengan marah. Baiklah, aku akan pergi. Saya juga akan memeriksanya. Saat beberapa orang mendaftar, suara-suara terdengar berurutan satu demi satu. Pada akhirnya, lebih dari 10 orang mendaftar, ingin memasuki tambang kuno asal. Namun, kedua tetua lembaga Dewa Surgawi tidak setuju dengan banyaknya orang yang masuk bersama-sama. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kerugiannya akan sangat besar. Satu kejadian tidak boleh melebihi 5 orang. Kemudian, kelompok individu pertama dipilih. Wanita berpakaian ungu klan Badak Bulan itu, serta 4 orang lainnya berjalan bersama, akan memasuki tambang kuno. Hal ini memicu diskusi semua orang.
Kekuatan besar di dekatnya semuanya datang, memperhatikan hal ini dengan cermat. Tetua lembaga Dewa Surgawi menyerahkan 9 tungku Phoenix kepada mereka dengan serius, memperingatkan mereka untuk berhati-hati, bahwa mereka tidak boleh mengambil risiko yang terlalu besar. Mereka berlima mengangguk. Meski kali ini ada bahaya, itu juga menandakan sebuah peluang. Risiko dan imbalan akan selalu proporsional satu sama lain. Gadis berpakaian ungu klan Badak Bulan memegang tungku berharga, 4 lainnya mengoperasikannya bersama. Mereka semua mengaktifkan teks tulang, ingin meminjam kekuatan tungku dewa. Segera setelah itu, tangisan burung Phoenix merobek awan, 9 burung Phoenix terbang keluar dari dinding tungku. Cahaya warna-warni merah memenuhi langit, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. 9 burung Phoenix ini mengelilingi orang-orang itu, melindungi mereka di dalam. Ada kabut kekacauan utama yang menyebar keluar, inilah kekuatan 9 tungku Phoenix. Mereka menyaksikan kelompok ini berjalan selangkah demi selangkah menuju tambang kuno, langsung mendekat, dan kemudian melompat masuk. Mereka memasuki tambang kuno. Teriakan alarm terdengar dari belakang, menyaksikan tanpa daya saat mereka masuk. Semua orang menunggu dengan penuh harap, mengamati apakah ada keajaiban yang bisa terjadi. Tidak ada suara. Gua kuno itu sangat sunyi. Ketika kelima orang itu masuk, seolah-olah mereka benar-benar menyatu dengan kegelapan, tidak pernah terlihat lagi. Seolah-olah mereka melompat ke dalam mulut monster dan dimangsa. Menunggu selalu membuat orang merasa tidak nyaman, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa diam, menunggu kabar di luar. Di dalam gua, cahaya merah beraneka warna berkelap-kelip. 9 tungku Phoenix bergetar sedikit, 9 burung Phoenix melepaskan cahaya, membentuk sebuah domain. Inilah alasan mengapa kelima orang jenius ini mampu bertahan. Itu karena mereka seperti Sihao, menghadapi masalah serupa. Tidak lama kemudian, mereka melihat seorang Daois tua yang rambut putihnya mencapai lantai. Meskipun dia adalah mayat, aura yang dia keluarkan akan membuat para dewa surgawi runtuh, tidak mampu menahannya. Tanpa harta tertinggi surga tak terukur nomor 1 yang melindungi mereka, tubuh dan jiwa mereka pasti akan hancur, tidak berdaya untuk melawan. Hentikan tekanan ini, harta karun tertinggi ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Ini berarti kita bisa maju tanpa hambatan apapun, bisa memasuki kedalaman terdalam gua kuno, mungkin sepenuhnya menjelajahi misteri terbesarnya. Mereka berlima senang, semuanya ingin menggunakan tungku berharga ini untuk membantu mereka bertualang, mendapatkan batu kehidupan dan jenis keberuntungan alam lainnya. Tidak bagus, 9 tungku Phoenix ini bergetar, beresonansi dengan tempat ini. Tidak akan ada kecelakaan yang terjadi, kan? Orang-orang ini terkejut, karena getaran tungku yang berharga itu semakin kuat. Wajah mereka menjadi pucat. Jika ada yang salah dengan tempat ini, tidak satu pun dari mereka yang berpikir untuk bertahan hidup. Mereka pasti akan mati. Akhirnya, tungku kuno ini kembali tenang, tidak lagi bergetar, hanya mengeluarkan pancaran warna merah tua yang lembut, melindungi kelima individu saat mereka maju. Katakan, apakah menurut kalian Huang dari 3.000 provinsi masih memiliki peluang untuk hidup? Salah satu dari mereka berkata, hanya orang seperti dia, namun dia ingin hidup? Wanita muda berpakaian ungu dari klan Badak Bulan mencibir. Dia tidak lebih dari seseorang dari alam bawah, prospek seperti apa yang bisa dia miliki bahkan jika dia bertahan? Hanya individu ilahi, orang galak dari tempat kecil mereka. Setelah datang ke 9 surga di atas, dia tidak istimewa sama sekali, pasti berubah menjadi darah dan tulang, mustahil untuk tetap hidup. Kata orang lain, saya sangat berharap kami dapat menemukan sepotong pakaiannya atau beberapa tulang patah untuk dibawa kembali dan ditunjukkan kepada orang-orang itu, terutama kelinci giok bulan, biarkan dia mengetahui kenyataan. Yang disebut uang tidak lebih dari ini. Orang lain berkata dengan dingin, jelas sangat tersinggung dengan ejekan Lunar Jade Rabbit sebelumnya. Mereka membawa 9 tungku Phoenix, terus maju, menghindari banyak bahaya. Pada akhirnya, mereka merasakan sesuatu, tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Tanpa disadari, sesosok tubuh muncul, penuh vitalitas, daging sempurna, saat ini muncul dari kolam berharga, mata sangat tajam, menatap mereka. Siha mendengar percakapan mereka barusan, jadi dia secara alami tidak memiliki niat baik atau senyuman, terlihat sangat dingin.